tercipta olehnya untuk selalu cintai kamu. Beri aku kesempatan untuk bahagiakan dirimu. Kamu tercipta olehnya untuk selalu aku cintai. Genggam erat tangan ini. Berikan kepada para ini berbalas pantun. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Sampai ke batu, demi di pulut, demi dikat, hatinya dampakan di aku. Apa saja? Kuat dulu, tangannya dan di tangannya. Tangannya tuh, tangannya. Nah ini apa ini cambuknya? Dari kubur celak di mata. Bukan ladang sembarang ladang, ladang berdua.
Siapa lagi? Siapa lagi? Jangan tegang. Bernafas saja, jangan ditahan. Satu dua. Itu untuk menambah kekuatan itu. Nyur tindan kelapa tindan, ku tindanakan di limau manis. Dipeluk tinggal, dicium tinggal, ku tinggalkan jangan menangis. Ke barat kembang sakurai, ditiup angin ke barat daya. Sudah dekat bergurau kita, sudah kau jauh apakan daya. Lanjut. Paramli, paramli, Ketularan. paramli, Karena kita ketularan. paramli suhunya ini suhunya di suhu pengantin. Udah keren 10 nih. Wah. Habis ini calon mempelai ini Bapak Dato Bambang Arnoldi juga pengen minta mandi supaya cepat dapat jodoh. Tahu lagi. Pak Ibu Rahmi datang sini lah. Hah? Ibu Rahmi. Anak, kalau ada cincin kami patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada tutur kata kami yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada umur tak panjang, boleh kita berjumpa lagi. Cewek-cewek yang pengen mandi supaya cepat menyusul dapat jodoh bisa menyusul Susi, atau janda-janda yang pengen mau cari jodoh yang baru silakan daftarkan diri mandi supaya cepat dapat jodoh. Ini ada berapa orang janda yang bergeser ini? 4 mau mendaftarkan diri minta dimandiin, termasuk mama pengantin sendiri disuruhnya. Ini dilihatkan nggak usah. Barat ya Allah ya Tuhan. Ya.
matikan dia anu. Heeh. Menutupi ko dan. Menutupi pakai badanmu. Tuh, dok matikan. Enggak pas. Memang begini kan naik. Biar kelihatan alisnya. Oh. Oh, mikir lagi. Jilbab. Kalau zaman dulu orang dilarang senyum. Sekarang masih bisa-bisa ya padahal mama anu motor pertama galau. Iya dokter lagi. Iya lagi. Waktu kami dah anu kan meninggalkan kami ke sana ke jalanan. Senyum 1, 2, 3. Tahan dulu, sekali lagi 1, 2, 3. Gaya bebas dong, gaya bebas. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Oh, sini aja bilang. Di sini lagi, Mas. Oke. Parkir ke sana. Ada orang perempuan. telah tiba keluarga besar kaum Palestina dengan membawanya dan tujuan yang mulia, yakni menghantarkan Taruh di sana dulu, Kemang. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memasuki acara ibadah berdoa pada hari ini, izinkan saya perkenalkan kepada kita pada hari ini. Selaku pemberi dari kantor urusan Kementerian Lembaga, Bapak Muhammad Taufik selaku Kepala Kantor Urusan Lembaga Kecamatan Telusa. Wanita Bapak Soli, saksi calon pelatihan Bapak Edra Tristawan MPD, saksi calon mempelai wanita Bapak Adi Bahtian dan calon pelatihan Beresia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu
kita akan makmur dalam berpasang-pasangan. Siang dan malam, bulan dan bintang, kumbang dan madu, pria dan wanita. Dan sungguh membahagiakan telah diciptakannya kedua insan untuk saling bertemu dan mengikat janji suci pada pagi hari. Mari bersama-sama kita menjadi saksi cinta kedua insan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi pasangan yang sah dan siap mengarungi bahtera rumah tangga. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pernikahan keduanya yang sesaat lagi akan kita saksikan merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukti cinta kita dalam mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin Bapak Ibu perkenalkan saya Nancy dulu yang akan memandu acara pada pagi hari. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di tengah suasana penuh kebahagiaan dan keharuan ini, kita akan menyambut kehadiran sosok wanita yang istimewa, seorang wanita yang pada hari ini akan menggenapkan separuh agamanya, melangkah menuju kehidupan baru yang penuh keberkahan bersama pasangan tercinta.
Semoga dengan dilantunkannya ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang membaca ataupun kita yang mendengarkan. Wabil khusus kepada kedua calon mempelai yang sesaat lagi akan melangsungkan prosesi ijab kabul. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, setelah ini kita akan memasuki acara utama, yaitu pelaksanaan ijab kabul, pernikahan antara Quraish Shihab dan Susila Nisri Syamsuddin. Untuk itu kami mohon izin terlebih dahulu kepada petugas perangkat nikah, bapak penghulu, wali nikah, dan saksi nikah untuk menuju meja akad nikah. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allah ta'ala iman wa min ayatihi khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba 'an sunnati falaysa minni aw kama qala. Hadirin wal hadirat seluruhnya yang hadir pada majelis akad nikah yang mulia ini, rombongan dari Kecamatan Balamarjua yang saya hormati beserta keluarga calon mempelai pria, keluarga besar dari calon mempelai perempuan yang saya hormati, dan keseluruhannya, dan terkhusus kepada calon mempelai berdua yang berbahagia. Alhamdulillah sebentar lagi kita akan melaksanakan ijab dan kabul, yang mana dalam prosesi akad nikah ini akan langsung dinikahkan oleh wali nikahnya, yaitu saudara kandungnya Bapak Suhail, dan untuk nanti penasihatannya akan dilakukan setelah acara ijab kabul di Alur.
3 kali. Bisa kan? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Bismillah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah huwal aliyyul azim. Kalau wali minta membacakan usikan ibadallah wa iyaya taqwallah, kamu jawab insyaallah. Jangan lupa tak ketularan tadi ya. Saudara Polisi bin Abbas, saya nikahkan saudara perempuan saya yang bernama Susila Ningsih Samsuri dengan engkau, dan maharnya cincin emas 2 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Susila Ningsih Samsuri binti Saiful Rizali dengan mahar tersebut tunai karena Allah. Bang, saksi. Ulang. Jangan Allah yang tahu senang. Saudara Polisi bin Harun Abbas, saya nikahkan saudara perempuan saya yang bernama Susila Ningsih Samsuri dengan engkau, dengan maharnya cincin emas 2 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Susila Ningsih Samsuri binti Saiful Rizali dengan mahar tersebut tunai. Ya. Bukan baterai pulih, jangan tanda tangan yang berat. اللهم اهونا في شرطنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kedua mempelai ini dengan hidup dan kehidupan penuh bahagia dan dunia dan akhirat. Ya Allah, kokohkanlah hubungan mesra yang dilindungi kasih sayang dan keridhaan Engkau. Ya Allah, kokohkanlah jalinan mereka sebagaimana hubungan Nabi Adam dan Siti Hawa, sebagaimana hubungan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Ya Allah, berilah kecintaan mereka sebagaimana kecintaan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah, sebagaimana kecintaan Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Ya Allah, berilah mereka keturunan yang baik, soleh dan solehah, yang taat kepada Engkau lepas kedua orang tuanya, berguna bagi bangsa dan negaranya. Ya Allah, serahkan rahmat dan berkah kepada kami semua yang hadir di sini dengan hidup dan kehidupan bahagia, jauh dari bala dan bencana dan bencana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap taklim pada hari ini Kamis 6 Februari 2025. Saya atas nama Ketua Sihab
bin Harun Abbas berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan menggauli istri saya yang bernama Susila Ningsih bin Saiful Rizali dengan baik, ma'asyarah bil ma'ruf, menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyertakan sigat ta'lim sebagai berikut. Apabila saya, 1, meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. Yang kedua, tidak memberi nafkah wajib kepada 3 bulan lamanya. Nomor 3, menyakiti badan atau jasmani istri saya. Yang keempat, membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 rupiah sebagai iwat pengganti kepada saya. Maka saya 1 kepadanya, kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Raw 6 Februari 2025 atas nama suami Quraisihar. So far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah.
that you've done for me through all my years. I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years. I've been lost. You've guided me from all the ways that were wrong. I wanna thank you for bringing me home. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat saja nasihat pernikahan yang kami hormati para orang tua kami. Mohon maaf kami memberikan nasihat. Kami sebagai pengantin yang muda bukan untuk menggurui, melainkan berbagi ilmu dan informasi, semoga dapat bermanfaat dan diamalkan. Para alim ulama, para tokoh adat yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita ceramah tidak panjang lebar. Yang baru menikah, abang kami, kakak kami, dan orang tua yang sudah dekat-dekat expire, bisa dapat didengar tentang nasihat-nasihat pernikahan ini. Ya. Kenapa kami katakan singkat? Kata Bapak, saya mohon maaf tidak tahu namanya, yang di sebelah saya juga sudah ditatar 2 hari. Nah, ini apa ilmu apa ini? 2 hari ini ditatar, ini aib aja lah, Bang. Nah, jadi seperti yang dikatakan Pak KUA, pernikahan ini adalah ibadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sholat itu 10 menit. Itu kalau yang tidak laju-laju. Banyak sekali ujiannya. Mulai dari angkat takbir, Allah, mulai dari panggilan azan. Dingin lah, apalagi kalau subuh ya, minta maaf Bang. Junub lah, ya. Mau mandi. Nah, banyak sekali ujiannya. Begitu sholat, angkat takbir, Allahu Akbar. Semua dipikirkan. Tadi lauk di pernikahan apa, sendalnya warna apa, sampai salam, banyak ujiannya. 10 menit. Apalagi nikah, ibadah terpanjang. Kalau 50 tahun abang akak ini dipisahkan oleh maut, maka 50 tahun inilah mereka menjalani ibadah. Maka tentu hari-harinya ada ujian. Bagaimana caranya mereka melewati ujian ini? Saksikanlah ceramah yang berikut ini. Langsung saja. Bagaimana cara membangun rumah tangga yang tenang, yang sakinah, karena arti sakinah itu tenang. Maka dengan menenangkan komponennya, menenangkan suami, suami tenangkan istri, abang tenang kakak, kakak tenangi abang. Bagaimana cara menenangkannya? Dengan memenuhi hak-haknya. Abang sebagai suami punya hak yang harus dipenuhi oleh istri. Kakak sebagai istri punya hak yang harus dipenuhi oleh abang. Baik, langsung saja kepada intinya. Kakak atau istri punya hak, jadi abang punya kewajiban. Apa itu? Cuma satu, ya. Baik, maksud saya, maaf. Terbalik. Istri punya kewajiban dalam memenuhi hak suami. Apa hak suami? Apa haknya abang? Jadi diingatkan nih Bang, besok kalau lupa. Haknya suami adalah, kewajiban istri adalah taat terhadap suami, apapun itu, kecuali dalam bentuk yang di luar syariat. Misalnya abang ajak beli pentol ya di situ di dermaga, ayo kita beli pentol. Tunggu Bang, pakai jilbab. Nggak usah pakai jilbab.
saya mau lihat terurai rambut piramu kena angin pantai. Nah ini tidak boleh ditaati. Tapi kalau masih dalam golongan syariat, wajib untuk ditaati. Makanya kakak kalau mau masuk surga ikut aja lah ya. Ikut aja sama suami. Insya Allah, apalagi suaminya ini guru, orang-orang yang berpendidikan. Amin ya rabbal alamin. Nah, kewajiban suami dalam memenuhi hak istri itu 5. Nah, catat baik-baik kak. Nanti tagih nih abang ini. Nah, abang punya kewajiban. Bukan cuma abang nih, ibu-ibu nih yang walaupun sudah berumur tagih suaminya. Ini 5 kewajiban menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ya, apa itu hak istri yang harus dipenuhi? Satu dulu saya kasih tahu, pendidikan. Jadi pendidikan ini meliputi yang 4 ini. Jadi semua 4 aspek ini ada nilai-nilai pendidikannya. Karena kalau tidak ada pendidikannya, kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nanti saya jelaskan. 1, singkat saja. Apa yang harus dipenuhi dari perempuan atau istri? Sandang, pakaian. Maka itu kalau istri ya tengah malam begadang, iya kakak sayang abang silakan dimasukkan dalam keranjang kuning ya silakan. Itu jangan lari. Itu sudah tugasnya laki-laki cari nafkah, penuhi pakaian istri, tapi dalam tanda kutip dengan pendidikan. Ya, bagaimana busana perempuan yang masuk dalam perintah syariat ini yang sudah diaplikasikan ini. Ya. Ketika itu saya jelaskan ini dalam hadis surat Abu Daud nomor hadis 4104. Ini ada anaknya Abu Bakar datang kepada Nabi. Dia ini sudah haid, baru masuk usia haid. Bajunya transparan, kelihatan auratnya. Maka Nabi tegur, wahai Asma, kalau perempuan sudah haid masuk usia balik tidak boleh kelihatan anggota badannya. Illa hadza wa hadza, kata Nabi, kecuali hadza ini muka, wa hadza dan tangan, selebihnya jangan. Ini mengisyaratkan juga bagi wanita walaupun berjilbab jangan kasih kelihatan itu lekukan tubuh dan jangan juga transparan ya. Jadi abang tidak apa-apa kalau istri cekok masuk keranjang kuning, tapi lihat dulu bagaimana pendidikan yang dia maksud. Karena kalau abang biarkan kakak pakai jilbab ya, pakai baju yang ketat, jalan dilihat oleh laki-laki dan abang tidak cemburu, apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah dayyus, tidak masuk surga bagi laki-laki yang tidak punya rasa cemburu sama suaminya. Ya, dibiarkan suaminya. Dalam hadis yang lain, kullukum ra'in wa kullukum an ra'iyah. Setiap kalian kata Rasulullah adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas orang yang ia pimpin. Yang perlu dipenuhi dari hak istri adalah papan, yakni rumah. Nabi ibu istrinya 11, 2 meninggal waktu Nabi hidup. Maka itu yang masyhur, yang terkenal 9. 9-9-nya Nabi kasih rumah. Ya. Maka itu mungkin kita sanggup 1 aja, bangun rumah 1 aja setengah mati bertahun-tahun, apalagi 9 istri. Mungkin bangun rumahnya tidak masalah Pak ya. Ya tapi menjinakkan yang di rumah ini yang luar biasa. Sandang, pangan, papan yang harus dipenuhi. Yang terakhir kasih sayang. Ya, banyak sekarang apalagi mohon maaf abang kakak ini Guru pulang kalau guru SMA anggaplah jam 3, setengah 4 sampai rumah. Takutnya sampai rumah ini nggak ngerti ilmu agama, baku balik belakang. Satu pegang HP, satu pegang HP. Sibuk masing-masing, tidak ada komunikasi. Tersenggol cuma bahunya karena tidak ada komunikasi, saling tersinggung. Maka itu Nabi kasih tahu kasih sayang. Bagaimana kasih sayang Nabi dalam hadis riwayat Bukhari? Kalau sebelum tidur Nabi bercerita kepada istrinya. Jadi Bu, silakan main HP Bu, sedikit aja, tapi berceritalah juga sama suami, sama istri. Nabi juga dalam hadis riwayat Muslim tidur di pangkuan istrinya, ya. Enggak apa-apa, kayak tadi Masya Allah Bapak cium kening istrinya. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa Pak. Tapi semoga ini dilakukan rutin di rumah Pak ya, bukan hanya di depan orang aja. Ya. Dan Nabi Muhammad yang terakhir dalam hadis riwayat Bukhari sering membantu pekerjaan rumah. Ya, jadi bukan sistem patriarki. Artinya semua pekerjaan rumah adalah pekerjaan istri. Tidak.
Ya, jadi abang silakan misalnya, dek, ayo dek, lipat baju. Ya, baru 2, dia sudah tidur. Kakaknya yang kerjakan satu keranjang. Ya, jangan juga sampai seperti itu. Silakan bantu nyapu-nyapu dan lain sebagainya. Sudah selesai ya. Hak istri terpenuhi, hak suami terpenuhi, insya Allah rumah tangga sakinah, tenang. Nah, ini sebagai closing, bagaimana, seperti apa sih definisi atau pengertian rumah tangga sakinah yang sebenarnya? Sakinah itu artinya tenang, tumaknina artinya tenang. Kok sama? Tapi tumaknina itu ketenangan yang didapatkan cepat. Misal, tumaknina dalam sholat kan, Allahu Akbar. Tumaknina dulu, diam sejenak, baru baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Tapi kalau sakinah, ketenangan yang didapatkan setelah adanya guncangan. Kalau orang Arab mengatakan, kalau dia berlabuh dari pelabuhan A naik kapal, di tengah jalan dapat ombak, setelah itu ombaknya teduh, dan dia mengatakan sakinah. Sakinah inilah yang dinamakan ketenangan setelah adanya ombak. Kenapa Allah memberi ketenangan seperti definisi tersebut? Karena coba Bu ya, yang sering jalan ke Berawa, ke Tanjung, waktu dulu jalan masih jelek, itu kalau jalan jelek baru bagus lagi, beda tenang dengan bagus terus. Kalau begini-begini, apalagi dulu di suara itu begini, dan lama bagus, itu nyaman betul. Ya, beda kalau tol, makanya tol banyak orang kecelakaan. Laju, ya, hanyut, tidur, kecelakaan. Tapi kalau jalan jelek, ya, atau yang pernah naik pesawat, tiba-tiba pesawatnya di tengah jalan turbulensi, hilang kendali sejenak, baru kembali lagi. Wah, itu alhamdulillah banget. Seperti itulah pengertian rumah tangga sakinah. Saya berikan ilustrasi. Abang, akak sekarang berada. Bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan. Kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir rubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Kau anugerah Sang Maha Rahim, semoga Allah berkahi kita. Kekasih penguat jiwaku, berdoa kau dan aku di jannah. Temukan kekuatanku di sisimu, kau hadir sempurnakan seluruh hidupku. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas khalaqna min kulli bawaqin dari ta'arafu inna aqramakum indallahi atqakum. Hadirin dan hadirat yang sangat berbahagia, pertama-tama dan paling utama dalam kesempatan pagi hari ini adalah kita sama-sama ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat, inayah dan petunjuknya kepada kita semua sehingga kita sempat hadir dalam acara pernikahan kedua mempelai yang seperti apa yang telah kita saksikan sekarang ini. Pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, pertama-tama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bersama-sama hadir di tempat yang ini dalam rangka menghadiri acara pernikahan adik kami Susilawati, Susila Ningsih, ya, Susila Ningsih dengan Quraisy SPD. Mereka ini juga sama-sama SPD, sama-sama guru. Yakini hatiku bersamamu, ku sadari inilah cinta. Tiada ragu, dengarkanlah kidung cintaku yang abadi. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakini hatiku. Tersadar di dalam sepiku, setelah jauh melangkah, cahaya kasih-Mu menuntunku kembali dalam dekap tangan-Mu. Terima kasih cinta untuk segalanya Kau berikan lagi. Kesempatan itu takkan terulang lagi. Semua kesalahanku yang pernah menyakitimu. Tanpamu tiada berarti, tak mampu lagi berdiri. Cahaya kasih-Mu menuntunku kembali dalam dekap tangan.
kesempatan itu akan berulang lagi. Semua kesalahanku yang pernah menyakitimu. Kesempatan itu akan berulang lagi. Semua kesalahanku yang pernah menyakitimu. Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku. Dalam hati ada satu, manis lembut bisikanmu, merdu lirik suaramu, bagai pelita hidupku, berkilauan bintang malam, semilir angin pun sejuk, seakan hidup mendatang. Dapat ku tempuh denganmu, berpadunya dua insan, simfoni dan keindahan, melahirkan kedamaian, melahirkan kedamaian. Syair dan melodi, kau bagai aroma penghapus pilu.
This goes out to my mom. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still sama-sama yuk. Still going strong. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. We beat the odds together. I'm glad we didn't listen. Look at what we would be missing. They said, I bet they'll never make it. But just look at